pendengar, kita ke pojok IKM hari ini dan tadi pembicaraan agak panas-panas ya. Dan kita akan yang mendinginkan suasana untuk pembicaraan talkshow yang kedua ini ya. Yaitu kita bisa melihat mungkin bagi Anda yang live Facebook, Anda sudah bisa melihat produk-produk yang kami tayangkan di sini. Jadi Anda juga bisa mengikuti siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id ya. Baik, di pagi hari ini kita langsung sapa saja ya, karena waktu juga udah lewat nih untuk pojok IKM. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Dengan Ibu siapa nih Bu? Dengan Maulida Tunisa. Dengan siapa? Ibu Maulida Tunisa atau biasa disapa dengan Acil Jadul. Acil Jadul. Mau kerpin kan jadul banget juga, modern aja. Iya. Apa nih Bu yang Ibu bawa pagi hari ini, produk-produk Ibu nih? Jadi ini ulun bawa produk keripik singkong jadul. Insya Allah ini menjadi oleh-oleh khas tanah laut. Ada varian original dan sambal geprek. Dan juga selainnya juga ada produk lain juga Bu ya? Ada beberapa produk UMKM yang kita jual. Kalau yang keripik singkong jadul kan ini kita produksi sendiri. Ya, betul. Kalau boleh tahu Ibu Maulida ini dari mana nih Bu? Dari alamatnya nih Bu? Desa Panggung RT 19. Desa Panggung ya, oke, dekat dengan Ibu Arma ya, Bu Arma di Ambungan ya. Ya rekan-rekan Turun FM, bagi Anda yang mungkin menyimak program ini, Anda juga bisa menyimak ya, nantinya bisa menjadi inspirasi kita ataupun juga motivasi Anda untuk berusaha juga ya. Baik Ibu, saya manggil Ibu apa ini Bu? Ibu Maulida atau gimana Ibu ya? Boleh Acil Jadul. Acil Jadul ya Bu? Biar semakin menjadul. Ekstrim banget Bu namanya Bu ya, ekstrim ya. Karena teman-teman yang biasa beli ini sudah terbiasa manggilnya Acil Jadul. Jadi itu sebagian gelar yang sudah melekat tuh ya. Melekat, ya. Iya, Acil Jadul. Gelar yang melekat dan sebagai gelar yang mempromosikan si Jadul itu sendiri. Oh betul. Jadi orang lebih familiar jadinya Bu ya. Jadi kalau Acil Jadul berarti itu Acil keripik. Acil Jadul. Dan mungkin limited edition ya. Satu-satunya Acil Jadul ya. Sejak kapan Bu memulai usaha ini Bu? Dari 2020 Februari. 2020 Februari kita mulai produksi. Awal mulanya kita menggunakan trik ATM, amati tiru modifikasi, karena jujur ini produk kami tiru di tempat kakak. Waktu itu kita ke Kaltim waktu liburan dan ternyata beliau produksi ini. Cuma waktu itu kita pas pulang ke Plehari belum langsung produksi karena kita masih mikir-mikir lagi kira-kira keripik dalam bentuk seperti ini tuh di Plehari masuk nggak pasarnya. Habis itu kita mulai yakinkan diri, kita coba bikin, kita bagi-bagi ke tetangga dulu, ke orang-orang terdekat, ternyata responnya baik. Akhirnya kita mulai produksi itu di Februari. Alhamdulillah pas produksi langsung meledak atau viral. Tapi sangat disayangkan setelah itu kita COVID ya 2020 ya benar-benar 2021. Itu COVID kita penjualan anjlok karena kebanyakan yang membeli di waktu itu tuh anak-anak sekolah. Yang betul. Biasanya tuh mandak di sekolahan bukan ibu gurunya yang beli, dijual sama muridnya. Nah habis itu kan COVID libur. Ya pendapatan anjlok. Ternyata sewaktu COVID itu tuh kan banyak yang diisolasi. Kebetulan produk kami ini berbahan dasar bumbunya tuh bawang putih yang dipercaya pada waktu COVID itu buat meningkatkan imun. Dan alhamdulillah waktu teman-teman yang diisolasi tuh atau keluarganya tuh mereka beli ini buat cemilan waktu diisolasi ataupun memberi hampers. Waktu itu kan banyak yang ngasih hampers buat teman-teman yang diisolasi. Nah habis itu naik lagi sampai saat ini alhamdulillah. Jadi COVID ada juga berkahnya Bu ya. Tidak terlalu anjlok banget ya. Walaupun memang di awal mungkin sempat menurun ya pendapatannya Bu ya. Tapi ternyata pas COVID ini malah sampai ke luar daerah karena kan orang kira buat keluarganya kena COVID. Nah habis itu alhamdulillah mereka meyakini bawang putih yang kami jadikan bumbu dasar itu tuh memberikan efek yang bagus buat penyembuhan. Iya, memang ada dengar-dengar juga sih dari pakar kesehatan bahwa salah satunya juga bawang putih ya bisa meningkatkan imun tubuh kita ya. Ya, mungkin Ibu tadi sudah menyampaikan sedikit ya terkait memulai usaha ini. Dari mana Bu untuk mendapatkan inspirasi usaha ini tadi? Jadi ada keluarga Ibu tadi Bu ya. Dan apa mungkin sampean nggak mencoba yang lain atau yang lain jadi milih
produk seperti ini singkong? Satu, karena bahan dasar singkong atau tumbuhan singkong di pelihara itu sangat banyak. Selama ini kan kalau harga singkong dari 3.000, harga singkongnya tuh relatif murah dan mudah ditemukan. Habis itu kita gimana caranya biar keripik singkong ini beda dari yang biasanya yang sudah dibikin. Makanya dengan slice-nya yang seperti ini, habis itu dengan bumbunya kita kita tetap pada 2 dasar bumbu ini original sama sambal geprek. Kita tidak menggunakan bumbu-bumbu yang bumbu racikan yang sudah betul. Jadi. Nah, mungkin pengen tahu kayak bumbu yang balado, yang barbecue. Nah, kita alhamdulillah sampai saat ini kita masih tidak menggunakan bumbu itu, kita bumbu racikan jadul. Betul sekali, betul sangat baik sekali nih Bu ya. Karena biasanya Bu Maulida ya atau Pak Ci Jadul, karena bumbu tersebut kan karena ada pengawetnya juga ya, ada MSG-nya terlalu banyak. Jadi ini alami Bu ya, ya bumbu-bumbunya juga. Kita racik sendiri. Pokoknya itu tadi bumbu jadul. Aman ya. Jadi itu salah satunya juga mengapa namanya jadi jadul keripik jadul Bu ya, karena bumbunya bumbu jadul ya. Tidak menggunakan bumbu kekinian. Bumbu kekinian. Dan mungkin kalau kita rekan dengar lihat di Facebook ya, kalau kita lihat ini dari tekstur keripik jadi nggak seperti yang kita lihat ya. Biasanya kan ada yang bulat-bulat langsung motongnya besar-besar ya. Kali ini agak-agak ada keriting-keritingnya, jadi kalau udah dilihat udah keras banget nih ya. Oke. Dan kalau proses pembuatannya seperti apa nih Bu? Proses pembuatannya saat ini Ibu kita lakukan? Masih untuk penyerut, kita bilangnya ini ya kalau singkong misalkan diiris, kalau ini kan kita diserut. Kita pakai alat serut yang kita masih kerjakan manual. Manual. Jadi belum pakai mesin. Seperti memerodan tuh Bu lah. Ya, kayak kita pakai alat seperti pengupas timun, kita modifikasi. Jadi kita masih manual. Oke. Jadi masih manual, tapi memang kalau misalnya menggunakan mesin apa mungkin agak beda juga Bu ya. Kita sudah punya mesinnya, cuma ternyata kecepatannya itu lebih cepat manual dibanding sama mesin yang menggunakan listrik. Allah Tuhan juga lah. Alhamdulillah, semoga tangan-tangan kami ini masih diberi kesehatan, kekuatan buat menyerut. Amin ya. Dan rekan-rekan Tumbuh FM seperti kita tahu ya, kalau bahan singkong ini memang sangat mudah ya, banyak lahannya di sini. Dan juga tumbuhnya juga cepat perkembangannya ya. Jadi bahan yang digunakan ini sangat mudah didapat Bu ya. Sangat mudah didapat, terus banyak kan di tanah laut. Jadi kita memberdayakan tanaman yang ada di tanah laut itu sendiri. Selama ini pemasukannya dari tanah laut dari mana Bu? Alhamdulillah dari tanah laut, dari Bati-Bati, dari Sungai Riau. Semua ada stoknya Bu ya? Di mana yang ada stoknya, karena kita punya satu supplier. Jadi supplier itu yang mencarikan ke desa-desa. Jadi kita alhamdulillah kalau waktu di awal-awal kita memang sempat kesulitan, karena kan kalau untuk singkong kan kalaunya masa panennya itu harus dipanen semua. Tapi setelah kita ada supplier tetap, jadi kita tidak bingung lagi cari singkongnya, karena bapaknya itu supplier kita itu yang mencarikan di mana kebun yang hari ini nih panen atau yang lusa panen, karena kita menggunakan singkong yang benar-benar segar. Jadi kalau hari ini produksi singkongnya tuh cabutnya hari ini atau enggak malam atau sore. Sore. Maksimal tuh sore. Sore hari ini, besok pagi harus diproduksi. Jadi singkong segar tuh hasilnya juga beda. Iya, Ibu kan ngambilnya kan dari adanya Bati-Bati, dari Ibu dari Sungai Riam juga. Apakah ini teksturnya berbeda-beda jadi jenis singkongnya? Apakah mungkin Ibu memang menargetkan itu memang singkong harus sama? Nah, ini singkongnya jenisnya harus ini nih. Kalau untuk jenis singkong kita sudah ada 2 jenis singkong yang kita gunakan. Nah, itu. Jadi kita suppliernya kita udah tahu kita perlu singkongnya yang umurnya berapa, yang besarnya seberapa, terus jenisnya apa sudah tahu. Udah tahu ya. Jadi memang karena kan kualitas bahan di awal nih diperhatikan Bu ya. Benar. Karena kualitas penggorengan nanti sangat berpengaruh ya Bu ya. Oke, dan tentunya juga buat rekan-rekan Tumbuh FM, selama ini kan Aci Jadul ya, Ibu Maulida ini sudah mulai naik Bu ya, sudah mulai naik produktivitas, pengolahannya, pemasarannya juga sudah mulai. Jadi untuk proses pembuatan ini sekarang dibantu siapa atau memang masih sendiri?
Alhamdulillah kita ada yang bantu, ada untuk produksi ada 3 orang yang bantu. Jadi setiap produksi alhamdulillah sudah dibantu 3 orang itu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa on produksi terus rutin setiap minggu. 3 orang itu termasuk suami ibu? Iya, suami saya yang selalu mendukung. Iya. Kalau ya melihat tangan aja Bu ya. No. Ada. Paman Jadul kepala produksi di dapur produksi. Oh anunya fisik kekuatannya bola lah jadi. Nah, kalau mungkin apakah sama Bu proses pembuatan ini apa ya? Berapa lama proses pembuatannya? Apakah sama dengan singkong-singkong lain dari Ibu? Mungkin Ibu ada treatment sendiri mungkin, tapi yang rahasia-rahasia jangan dibongkar-bongkar juga Bu ya, karena mungkin rahasia Ibu ya. Kalau untuk keripik singkong jadul sendiri, kalau menurut kami pribadi dan orang-orang sekitar yang sudah pernah melihat produksinya, itu memang memakan waktu yang lebih lama. Karena kalau untuk bentukan bulat ataupun yang panjang itu kan bisa pakai alat tuh lebih cepat. Tapi kalau ini karena manual, jadi prosesnya lebih lama. Kita untuk 60 atau 60 kilo itu kita bisa makan waktu 4 jam ya. 4 jam untuk penyurutan untuk 3 orang. Penyurutannya Bu ya. Penyurutannya aja, belum lagi proses pengupasan, pembersihan, penggorengan, penirisan minyaknya belum. Nah, kalau penggorengan bagaimana Bu? Kalau kita lihat kan tipis, keras banget nih. Apakah ini cepat penggorengannya atau penggorengannya lama juga? Lebih cepat. Lebih cepat ya. Lebih cepat nggih. Iya, makanya terlalu putih dilihat ya. Kalau bisa kalau kelamaan hangit. Iya, hangit. Apalagi kalau kami sudah main TikTok, aduh. Udah bisa gosong. Waduh, jangan Bu. Terus ini kita mungkin Pian bisa lihat untuk kandungan minyaknya kita benar-benar sampai minyaknya tuh sampai ini, karena itu berpengaruh pada masa penyimpanan dan rasa. Benar seri. Jadi rekan dengar kalau melihat produknya ya, kalau melihat di bisa dibilang toplesnya ini tidak terlihat cairan minyak Bu ya. Jadi udah kering banget, udah ditiris Ibu, memang benar-benar tiris. Jadi aman juga nih buat kolesterol ya Bu ya, pastinya ini. Dan mungkin kalau kita lihat ya, biar kalau saya tahu nih Bu ya variannya apa aja, namun bagi pemirsa di Facebook dan juga pendengar Tutup Bareng FM, variasinya apa aja nih Bu yang Ibu bikin nih untuk nascip ini Bu? Untuk keripik singkong jadul nascip itu kita ada 2 varian, ada rasa original bawang putih sama sambal geprek. Jadi sama aja dengan bingkisan sama aja Bu ya. Cuma beda kemasannya ya. Kalau ini kan kemasan jar tabung, biasanya tuh buat teman-teman yang oleh-oleh keluar kota atau yang buat dikirim keluar kota, karena kan lebih aman untuk diekspedisi. Oh iya lebih. Sama packagingnya juga lebih menarik. Iya, menarik juga. Kalau ini biasanya buat konsumen lokal. Oh, mantap. Jadi harganya lebih terjangkau. Iya, ada pembedaan juga Bu ya, karena untuk ketahan lamanya Bu ya, dan juga keamanan pemaketan Bu ya. Waktu pengiriman. Di sini juga saya lihat juga ada produk-produk lain nih Bu. Apakah ini juga ini bikinan Ibu nih? Nah, jadi kita tuh ini kan nascip produk IKM. Karena kita bikin sendiri industri kecilnya. Tapi kita juga ada punya toko namanya Toko Mudi Snack, itu di Jalan Gembira. Nah, kalau di Toko Mudi Snack tuh pasti ada nascip keripik singkong jadul. Karena kita untuk pemasarannya kita ada di situ sama ada di Dekranasda. Oh, Dekranasda. Iya, betul. Untuk di Toko Mudi Snack itu sendiri teman-teman lebih kenalnya dengan snack kekinian, snack jadul juga. Tapi untuk keripekan. Jadi ada kayak ini kan keripik usus. Ada sus coklat, terus yang lagi booming itu basreng. Iya. Basreng pedas dan biasa tuh ya, original ya. Basreng pedas bareng. Pokoknya kalau untuk snack keripiknya itu banyak variannya. Tapi made in Ibu juga kan ini Bu ya? Bukan, ini kita produksi dari luar. Tapi kita repek. Iya, tapi ada di galeri Ibu maksudnya ada di Toko Mudi Snack. Nah, pokoknya kalau di Toko Mudi Snack pasti ada keripik singkong jadul nascip. Jadi buat teman-teman yang cari keripik singkong jadul nascip, bisa ke Toko Mudi Snack di Jalan Gembira, Simpang 3 Kantor Pos, atau ke Dekranasda. Oh iya, sip. Jalan Gembira tuh dekat RTH yang baru tuh Bu ya, pasar ya. RTH Hasan Basri ya. Dijual dengan harga berapa nih Bu? Kalau yang kemasan ya toples nih. Kalau untuk keripik singkong jadul untuk kemasan jar tabung ini cuma 25.000. 25.000 ya Bu ya. Sangat-sangat terjangkau. Nah, kalau untuk yang standing ini
10.000. 10.000 ya. Iya. Keripik. Jadi bagi Anda pecinta cemilan-cemilan yang biasanya sambil nonton bola, sambil nonton film ya, nggak lengkap tanpa adanya cemilan ya. Jadi cemilan sehat ada di sini kita hadirkan dari Acil Jadul. Nascip ya, ada original, ada sambal geprek juga ya. Jadi bukan ayam aja yang geprek Bu ya, nih singkong juga ada geprek sambal. Pokoknya makan keripik tapi ada sensasi pedasnya ya. Makan sambal, makan apa, ayam geprek. Tapi untuk levelnya Ibu sama ya? Levelnya sama kita. Kayak baju juga all size gitu ya? Ya. Jadi tidak ada level 1, 2, 3. Jadi mungkin yang sedang-sedang saja ya. Insya Allah pedasnya tuh kalau jadi orang Banjar kada menjarai. Bisa bener pianhan. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa banyak Bu? Saya mau tahu nih. Untuk sehari, untuk yang standing itu bisa sampai 50 pieces per hari. Kalau yang toplesan Bu? Kalau yang toples itu kita produksi yang toples untuk pengemasan aja. Kalau yang toples itu sehari itu 5-10, kecuali ada orderan untuk keluar. Iya, tergantung karena pesanan kita untuk Bu ya. Pengemasan di jarnya itu kita khusus biasanya tuh kalau ada yang order baru kita kemas di jar tabung. Cuma emang selalu diredikan. Cuma untuk yang banyaknya biasanya tuh kecuali ada orderan baru kita redikan yang jar tabung. Oke. Jadi bikin yang plastik aja dah ya, lebih murah juga ya. Soalnya untuk rasa sama Bu ya. Sama, cuma kemasannya aja. Ya kemasan aja. Nanti masyarakat mungkin beda nih kayaknya nih. Biasanya tuh konsumen tuh beli sekali yang pakai toples, pakai jar tabung ini, habis itu besok-besoknya beli yang standing. Soalnya udah ada tempatnya. Ada refillnya Bu ya. Jadi tinggal di refill aja lagi. Nah, saya ingin tanya-tanya juga nih, selama ini kendalanya apa saja dalam berusaha nih Bu? Kendalanya yang pasti tuh kita kurang konsisten untuk karena ini kan orang tuh lebih ke pada multimedia. Jadi kita kadang tuh tidak konsisten untuk mempromosikan pemasarannya Bu ya. Jadi pemasarannya masih kadang tuh ya tadi kurang konsisten lah untuk pemasarannya sejauh ini. Sama kita kan Ibu ya konsisten TikToknya katanya. Iya, tapi kadang tuh tidak konsisten, harusnya kan itu ada setiap hari, ada jadwalnya itu. Selama ini itu tadi. Emang kita harus mengikuti zaman sekarang Bu ya. Kalau kita kita tidak bisa menyalahkan orang yang mungkin jualan seperti tradisional yang dulu ya, offline ya, stuck begitu aja jadinya kalau tidak mengikuti zaman. Jadi memang kita harus mengikuti zaman, media sosial harus benar-benar promonya luar biasa ya. Dan kalau bahan-bahan ini Bu, tadi kan ada di bati-bati dari Sungai Riam ya. Kendala lain mungkin stok bati-bati nggak ada, suara nggak ada, tapi orderan banyak nih. Bagaimana Ibu nih kendalanya seperti ini saat ini? Kita sudah ada wacana untuk pembukaan lahan singkong, penanaman singkong sendiri. Nah, itu sih. Bapaknya tuh ya. Karena kita itu lahannya udah ada kan Bu ya? Alhamdulillah sudah ada. Jadi tinggal menjalankan aja lagi. Karena ini masih banyak modelnya sumber tanah nih. Paham pian. Jadi itu tadi kita akhirnya memutuskan untuk pelan-pelan kita harus punya lahan singkong sendiri. Betul. Soalnya kita kan tidak bisa menutup kemungkinan kadang itu kan petani singkong ada yang lahannya apa, ada yang juga musiman Bu ya. Ada yang musiman gitu. Jadi kalau punya lahan sendiri lebih enak. Betul sekali ya. Dan kendala terkait bahan tidak ada lagi Bu ya. Ya, tergantung kerajinannya aja lagi menyangkulnya itu nah. Menrajin becocoknya ya Allah. Baik, rekan Keturun FM, masih kita di pojok IKM di siang hari ini. Dan saya ingin bertanya nih sama Ibu nih ya, kan tadi ada pengiriman keluar daerah juga, pesan ordernya juga. Jadi produk ini bisa bertahan lama nih untuk produk Ibu ini. Bisa bertahan. Berapa lama Bu kalau disimpan? Ini yang baru produk sampai 3 bulan. 3 bulan bisa Bu ya? Bisa, jangan kena cahaya atau cahaya matahari kepanasan. Atau juga keanginan Bu ya? Itu pasti. Otomatis ya. Asal dalam kemasan yang benar. Toplesnya ditutup, jangan kadang. Oh ini ada anunya Bu ya? Ada sealnya. Mantap sealnya ya. Wah, pengemasannya luar biasa nih. Baik, apa yang membedakan produk ini dengan yang lain?
yang sangat terlihat dari slice-nya. Karena kan dia tadi kalau keripik singkong pada umumnya itu bulat dan panjang atau lonjong. Kalau kita kan serutannya seperti ini, mungkin teman-teman yang lihat sudah menggugah selera gitu ya. Iya. Awalnya mereka tuh bilangnya keripik remuk, tapi alhamdulillah setelah mereka mencicipi, alhamdulillah remuknya sampai ke hati. Mantap. Jadi itu tadi keunggulannya dari keripik singkong pada umumnya, kita slice-nya berbeda, terus kita bumbunya. Bumbu racikan jadul yang sepertinya tidak akan dimiliki oleh keripik-keripik lainnya. Iya, tidak dapat digantikan bumbu kalau bumbu jadul ini, Bu ya. Siap. Jadi orang sahangna instan jan lawan sahangna mijian lain bener ji orang. Sebanjar ulun atau sebanjar juga ulun. Nah, untuk saat ini Bu, promo terbarunya nih apa nih mungkin dari Ibu? Mungkin ada, kalau ada promo terbaru Bu untuk menarik minat saat ini untuk pemasaran. Kita biasanya kalau untuk pembelian keripik ini kan yang standing 10 ribuan. Biasanya kalau beli 5, kita tuh terkenal dengan mangkok gemoy. Jadi setiap belanja 5 standing ini 50.000 atau 2 standing 2 jar tabung pasti dapat bingkisan mangkok gemoy. Nah, kayak sabun juga ya. Jadi itu kalau yang kalau pelanggan itu pasti keripik jadul pasti ada mangkok gemoy. Jadi itu salah satu trik. Jadi mereka tuh ingat, oh ini mangkok dari keripik jadul. Apakah di mangkok itu ada tulisan jadulnya Bu? Tidak ada. Wow, tapi mangkoknya jadul, nanti bisa dipikirkan tuh di di sablon. Iya, betul. Jadi lebih mengingatkan orang gitu, Bu. Walaupun keripiknya bukan keripik orang ya, tapi itu enggak bercanda Bu ya. Oke, dan biar masyarakat tahu juga nih ya, selain Ibu tadi menyampaikan sudah ada di toko ya di Jalan Hasan Basri ya, dan juga ada di Dekren Nasda. Selain itu dipasarkan di mana saja sekarang? Apakah juga sudah di pasar atau mandak di toko-toko orang atau gimana? Ada di Indomaret. Ada di 5 Indomaret. Sudah ada di retail ya. Ini luar biasa. Oh, mohon maaf saya sebut. Enggak apa-apa ya, betul dari retail aja ya. Jadi karena sudah dipasarkan di retail nih Bu ya, apakah memang ada bagaimana peran dari Disnaker ini Bu terkait hal ini? Karena nggak gampang ya masuk retail ya. Alhamdulillah dukungan dari Disnaker sangat membuat dia sampai keripik singkong jadul bisa sampai sekarang produksinya, maksudnya kita bisa produksi terus ya karena dukungan dari Disnakerin. Karena apa, dari awal kita pengurusan izin, karena kan untuk masuk di retail itu kita izinnya harus lengkap. Iya, betul. Kita difasilitasi untuk pelatihan, pembuatan izin, untuk promosi itu kita difasilitasi semua dari Disnakerin. Logo halal. Logo halalnya, habis itu ini yang terbaru Haki. Iya betul, hak cipta itu. Nah, itu kita alhamdulillah Disnakerin mensupport luar biasa kepada kami pelaku IKM, khususnya Nasjib keripik singkong jadul. Sangat-sangat luar biasa. Semangatnya juga yang diberikan kepada kami tidak menutup kemungkinan kadang kami pelaku IKM nih down di saat penjualan melemah, tapi alhamdulillah selalu disupport, jadi naik lagi. Suntikan semangat Bu ya. Kita sering dikirim untuk pelatihan, jadi kita betul. Itu sebenarnya saya mau tanya, adakah pelatihannya nih? Untuk pelatihan, alhamdulillah kami sangat sering dikirim untuk pelatihan, yang mana itu makanya tadi kita akhirnya tuh pelan-pelan yang awalnya standing kita bisa berubah jadi ini, maksudnya itu menambah kemasan, habis itu untuk desain-desain, terus kita untuk keluar kota akhirnya bisa dapat teman-teman, dapat ilmu, dapat teman-teman baru yang akhirnya kita tuh bisa memasarkan produk kita lewat teman-teman baru kita yang kita temui di saat pelatihan. Betul. Ada yang keluar daerah kemarin? Alhamdulillah kalau Surabaya, Jakarta, habis itu Bandung itu alhamdulillah sudah sampai sana. Jadi sudah ada kotak-kotak linknya Bu ya. Walaupun cuma sebatas untuk dikonsumsi sendiri, belum untuk penjualan di sana. Tapi mungkin bisa dari teman-teman ya Allah. Oke, dan memang keripik ini cemilan sejuta umat Bu ya, bisa dibilang ya. Di mana-mana ada orang bikin ini, tapi tergantung selera masing-masing. Dan yang pasti juga kalau orang juga cerdas juga sekarang milihnya. Kalau lihat dari orang-orang biasanya, saya sendiri nih ya, lihat tekstur dulu nih kalau beli keripik, teksturnya gimana nih ya.
apakah apa ya menggiurkan atau bagaimana? Dan mungkin kalau malah salah rasa kalau udah dirasakan ya, jadi mungkin belinya sedikit dulu. Mungkin biasanya gitu kalau cerdas sekarang orang pembeli ya. Konsumen Tapi kalau rekan dengar, kalau melihat tampilannya sekarang, wih keren banget nih ya, keriting-keriting gitu nah. Keriting-keriting manja, wajib dicoba. Tahu abahnya ya. Baik rekan-rekan FM, mungkin nantinya Bu ya. Kan tadi sudah ingin melebarkan sayap dengan membuat lahan sendiri nantinya. Memang harus dipikirkan ini Pak. Harus dipikirkan ini Pak. Dan dijalankan, jangan dipikirkan doang Bu ya. Yang intinya kalau bisnis itu adalah dijalankan Bu ya, bukan dipikirkan Bu ya. Kalau dipikirkan nanti keduluan sama yang lain. Betul ya. Jadi ini kayaknya harus ada sedikit tuntutan juga pada bapaknya untuk semangat ya. Yang kadang memang harus mempunyai lahan sendiri nih ya. Lebih bagusnya lagi, karena bagi rekan dengar mungkin kalau memulai usaha juga ya mungkin bisa dirintis beli cari bahan di lain dulu ya. Tapi kalau sudah mulai besar orderan mulai banyak, jadi harus memang dipikirkan dan dijalankan ya untuk mempunyai lahan sendiri, benar-benar menanam ya. Baik, untuk selanjutnya yang berinovasi apa nih Bu keripiknya? Kalau mungkin sudah ada original, ada sambal geprek juga, apakah ada inovasi lain nantinya wacananya? Ada beberapa varian yang insya Allah habis lebaran ini mau kita launching. Betul. Karena permintaan pasar mau minta varian ini dan ini. Jadi insya Allah habis lebaran Idul Adha ini kita mau coba pasarkan yang varian terbaru. Tapi tetap konsisten dengan bumbu jadul? Iya siap. Jangan sampai Bu. Ikut-ikutan. Nanti acil jadul berubah jadi acil apa? Jadi tetap di bumbu jadul. Iya, tetap bumbu jadul ya. Oke. Baik, dengar harapannya ke depan apa nih Bu untuk produk Ibu ini? Harapannya ke depan semoga Naskip keripik singkong jadul bisa menjadi oleh-oleh khas tanah laut yang banyak diminati oleh masyarakat tanah laut itu sendiri maupun masyarakat di luar. Terus semoga dapur produksi kita bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk orang-orang sekitar maupun untuk orang-orang di luar sana. Betul karena sekali. Sejujurnya kami tuh sangat ingin membuka lapangan pekerjaan. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda yang memutuskan setelah lulus sekolah tidak kuliah ataupun yang sudah kuliah bingung mencari pekerjaan. Makanya kita semoga Naskip kedepannya itu tadi bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya khususnya untuk warga tanah laut itu sendiri. Dan menjadi inspirasi juga kita ya. Betul sekali. Memang sekarang ini kan zamannya digital ya, zaman digitalisasi. Jadi kalau kita ketinggalan seperti kita di awal tadi bilang akan ketinggalan dari orang yang lain. Dan untuk Ibu sendiri nih, media sosialnya apa nih Bu? Apakah tersendiri atau ikut pribadi Ibu nih? Kalau untuk saat ini kita ada halaman Moody Snack, ada Naskip juga ada. Instagram itu Bu ya? Atau sebut aja kalau untuk media sosialnya Bu? Instagramnya kita ada Naskip, habis itu Naskip ada, habis itu Facebooknya juga ada Naskip. 2 TikTok Naskip juga Bu ya. Jadi bukan acil adul, jadul jadul lain. Itu yang pribadi ya. Tetap acil jadul tetap ada. Biasanya tuh kita duet Naskip dan acil jadul dan Maman jadul. Aduh, Ibu bisa aja ya. Jadi buat pendengar kalau mau lihat produk-produknya ada player-playernya sudah ada sana Bu ya. Produk-produknya juga mungkin bisa di DM juga untuk pemesanan Bu ya. Delivery oke. Sudah ada kerjasama dengan ojek online? Ada. Kadang tuh kami sendiri yang kirim, jadi biar kita bisa ketemu langsung sama konsumen. Oke. Dan mungkin rekan-rekan kalau penasaran ingin lihat produk-produknya bisa Naskip. Ya, Instagramnya Naskip. Atau di Facebook itu ada Maulida Tunisa tapi tetap Naskip juga itunya. Maulida Tunisa dan Naskip. Ya, ini sekarang ini mulai banyak nih Mbak masukan nanti ya, hati-hati ya. Baik rekan-rekan FM, kalau mungkin ingin langsung Bu ya, sekarang WA cukup cepat Bu ya. Kalau nomor WA berapa Bu? 0822 08
22 5029 11 00. Nah, jadi bagi Anda rekan dengar yang ingin mungkin pesan ya melalui WA bisa di 0822 5029 1100 ya, 0822 5029 1100. Nah, dan untuk harga nanti bisa langsung tanya-tanya. Tadi kata Ibu ada yang Rp25.000 untuk yang tabungan dan Rp10.000 untuk yang standing ya, atau yang kemasan plastik ya. Dan toko Ibu di Jalan Gembira Simpang 3 Kantor Pos atau di dekat RTH Hasan Basri. Oke. Ada toko Mudi Snack. Pokoknya Mudi Snack. Toko Mudi Snack. Mudi Snack. Kenapa jadi Mudi, Bu? Apa Mudi apa muda? Itu ada kepanjangannya. Jadi ada kepanjangannya lagi yang hanya kami berdua yang tahu. Jadi nggak boleh ditahu orang Bu ya. Oke. Mudi. Jadi bagi Anda yang mungkin sering lewat ke pasar RTH Hasan Basri ya, bisa melihat toko Mudi di sana juga ada ya. Baik, sekali lagi yang ingin Instagram bisa di Nascip Instagramnya ya. Dan kalau mulai WA di 082250291100. Kapan lagi nih ya? Pengen ngerasain keripik gurih nih dan keras, dan bentuknya juga strukturnya juga beda dari yang lain ya. Dan juga kata Aci Jadul belum merasa, belum tahu Bu ya. Pokoknya mun pian sudah merasai, insya Allah dijamin menyanyati. Nah, silakan Bu, sekali lagi kita closing promosi dari Pian. Gasan bubuhan Pian yang penasaran lawan keripik singkong jadul Nascip, silahkan dibeli di toko Mudi Snack di Jalan Gembira atau datang ke di Dekranasda Tanah Laut. Nah, jangan kadingat lah ditukari produk olahan IKM Tanah Laut, karena itu salah satu jadi semangat kami untuk memproduksi lebih banyak dan lebih variatif lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Dan juga dari Dinas Teknik juga tagline juga gerakan membeli ampun kawan ya. Kalau kita siapa lagi ya, mulai dari kawan, dari habis itu ke lain-lain. Jadi ada juga hot himung olahan tanah laut. Nah, oke. Baik rekan dengar, terima kasih buat rekan dengar yang sudah stay tune di sini di gelaran Pojok IKM bersama Ibu Maulida atau lebih dikenal dengan Acil Jadul ya. Jadi Acil Jadul sini Cisidin karena bumbu-bumbunya jadul, jadi tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet dan juga bahan-bahan yang tentunya instan ya. Jadi semuanya dibikin sendiri oleh Acil Jadul atau Ibu Maulida ya. Baik, terima kasih Bu Maulida sudah hadir di sini, mudah-mudahan sukses terus. Amin, ya dan Bapak juga tetap mendukung, membantu, support ya, dan membuka lahan nanti juga. Semangat fisiknya harus diberjang sampai garing-garing. Tunggu sebentar, belum beri sarangnya ya. Sarang burung. Baik rekan-rekan Teman FM, terima kasih atas penggabungan Anda di gelaran Pojok IKM pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi kita untuk tetap berusaha, untuk lebih bersemangat dalam membuat hal-hal yang bisa menambah ekonomi keluarga ya. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.